Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bab 6, Teorema Pitagoras Part 2. Ini adalah materi pertemuan kedua semester 2, tahun pelajaran 2021-2022. Mata pelajaran matematika untuk kelas 8 SMP, hari ini, Sabtu, 15 Januari 2022. F. Isna membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, tryout, TO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UJUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika F. Isna kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Oke, Teorema Pitagoras. Perhatikan segitiga ABC siku-siku di C. Apabila diketahui panjang dua sisi segitiga siku-siku, maka panjang sisi yang ketiga dapat dihitung dengan teorema Pitagoras. Teorema Pitagorasnya adalah AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat, atau AB bisa kita tulis dengan huruf kecil C kuadrat, AC dengan A kuadrat, dan BC sama dengan B kuadrat. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, di sini ada triple atau tigaan Pitagoras. Yang pertama adalah 2AB, kemudian A kuadrat dikurangi B kuadrat, dan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, di sini perhatikan segitiga ABC siku-siku di C. Nah, di sini ada tabel triple Pitagoras dengan A dan B dan A kuadrat dikurangi B kuadrat, 2AB A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, di sini syaratnya A lebih dari B. Nah, andai A disama dengankan 2 dan B sama dengan 1, maka A kuadrat dikurangi B kuadrat nilainya 3, 2AB berarti 4, dan A kuadrat ditambah B kuadrat berarti 5. Jadi 3, 4, dan 5 itu merupakan triple Pitagoras. Oke, baris kedua, jika A-nya sama dengan 3 dan B-nya 1, maka nilai A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan 8, 2AB sama dengan 6, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 10, dan 8, 6, dan 10 itu bisa disebut triple Pitagoras, dan seterusnya. Nah, di sini ada tabel lagi, ada tipe 1, 2, 3, dan 4. Tipe 1, jika A2 dan B-nya 1, berarti 3, 4, 5. Nah, di sini tipe 1, jika dikalikan dengan bilangan yang sama, misalkan di sini 2, berarti 3 kali 2, 6, 4 kali 2, 8, 5 kali 2, 10, berarti 6, 8, 10 itu juga merupakan triple Pitagoras. Nah, jika dikalikan dengan 3 jadi 9, 12, 15 juga triple Pitagoras, dan seterusnya. Kemudian tipe yang kedua itu adalah 5, 12, 13 itu juga merupakan triple Pitagoras. Dan jika ketiganya dikalikan dengan bilangan yang sama, itu juga akan menghasilkan triple Pitagoras. Dan begitu juga dengan tipe 3 dan tipe 4. Nah, jenis-jenis segitiga ditinjau dari nilai triple Pitagorasnya. Perhatikan segitiga ABC. Di sini C merupakan sisi paling panjang. Jadi hubungannya ada yang pertama, A kuadrat ditambah B kuadrat lebih dari C kuadrat. Kemudian kemungkinan kedua, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dan kemungkinan yang ketiga, A kuadrat ditambah B kuadrat kurang dari C kuadrat. Perhatikan segitiganya, jika yang nomor 1 lebih dari C kuadrat, maka segitiganya lancip.
Kemudian jika sama dengan C kuadrat berarti segitiganya siku-siku. Dan jika kurang dari C kuadrat itu segitiganya tumpul. Oke, jenis-jenis segitiga ditinjau dari nilai triple Pitagorasnya. Perhatikan, diketahui A, B, dan C adalah sisi-sisi sebuah segitiga dengan C merupakan sisi terpanjang. Maka ada 3 kemungkinan. A, jika nilai A kuadrat ditambah B kuadrat lebih dari C kuadrat, maka segitiganya lancip. Berarti A, B, dan C bukan merupakan triple Pitagoras. Kemungkinan kedua, jika nilai A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka segitiganya siku-siku dan nilai A, B, dan C merupakan triple Pitagoras. Kemudian yang ketiga, jika nilai A kuadrat ditambah B kuadrat kurang dari C kuadrat, maka segitiganya tumpul dan A, B, dan C bukan merupakan triple Pitagoras. Oke, contoh soalnya, perhatikan nomor 1. Diketahui panjang sisi-sisi segitiga ABC adalah 7 cm, 8 cm, dan 12 cm. Tentukan jenis segitiga ABC-nya. Oke, jawab. A kuadrat dan B kuadrat, titik-titik C kuadrat. Jadi C itu adalah yang terpanjang. Jadi 7 kuadrat ditambah 8 kuadrat ternyata kurang dari 12 kuadrat. Karena 49 ditambah 64 itu adalah 113, kurang dari 144. Nah, kesimpulannya, A kuadrat ditambah B kuadrat kurang dari C kuadrat, maka segitiganya tumpul dan 7, 8, 12 bukan merupakan triple Pitagoras. Oke, paham? Contoh yang kedua, diketahui panjang sisi-sisi segitiga PQR adalah 7, 24, dan 25. Tentukan jenis segitiga PQR-nya. Oke, jawab. Yang terpanjang adalah 25. Jadi kita pisahkan. 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat sama dengan 49 ditambah 576 itu akan sama dengan 625. Dan 25 kuadrat juga sama dengan 65. Maka nilainya sama atau sama dengan. Jadi segitiga yang terjadi atau yang terbentuk adalah segitiga siku-siku dan 7, 24, dan 25 merupakan triple Pitagoras. Kemudian contoh yang ketiga, diketahui panjang sisi-sisi segitiga ABC adalah 8 cm, 15 cm, dan 16 cm. Nah, tentukan jenis segitiga ABC-nya. Oke, yang terpanjang adalah 16, berarti 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat, itu sama dengan 64 ditambah 225 sama dengan 289. Sedangkan 16 kuadrat itu 256. Jadi 289 lebih dari 256. Akhirnya segitiganya yang terbentuk adalah segitiga lancip dan 8, 15, 16 bukan merupakan triple Pitagoras. Kemudian perhatikan perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku khusus untuk sudut istimewa berarti 30 derajat, 40 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Perhatikan segitiga ABC dengan siku-siku di B. Kemudian sudut A kita kasih nilai atau kita kasih nama alfa. Jadi AB berarti sisi samping sudut A. BC berarti sisi depan sudut A dan AC disebut sisi miring sudut A. Nah, di sini sisi depan sudut A bisa kita tulis dengan Y atau D, depan maksudnya. Kemudian sisi samping sudut alfa itu adalah X, berarti SA atau SA. Sisi miring R sama dengan MI atau Mi, desa Mi. Oke? Nah, di sini rumus perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku khusus sudut istimewa 30 derajat, 40 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat atau bisa disebut rumus trigonometri. Perhatikan, yang pertama, sinus alfa sama dengan tulisan atau disingkatnya jadi sin alfa, itu adalah sisi depan sudut alfa dibagi dengan sisi miring. Atau bisa diringkas menjadi sin alfa sama dengan Y per R, atau bisa jadi depan
per miring. Jadi sin alfa sama dengan D mi. Untuk mengingatnya. Kemudian kosinus alfa itu adalah cos A. Itu ada sama dengan sisi samping sudut alfa dibagi dengan sisi miring. Jadi bisa disingkat cos A sama dengan cos alfa sama dengan X per R. Kemudian tangens alfa itu sama dengan tan A tulisannya. Kemudian sama dengan sisi depan sudut alfa dibagi dengan sisi samping sudut alfa. Jadi tan alfa sama dengan Y per X. Atau tan alfa sama dengan D per SA. Oke? Oke, perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku khusus sudut istimewa 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Perhatikan segitiga yang pertama, di sana ada sudut siku-siku, kemudian 30 derajat dan 60 derajat. Dan di depan sudut 30 derajat itu ada angka 1, kemudian angka 2 di depan sudut siku-siku, dan di depan sudut 60 derajat ada akar 3. Itu artinya 1 kuadrat ditambah dengan akar 3 dikuadratkan akan sama dengan 2 kuadrat. Itu termasuk triple Pitagoras 1, akar 3, dan 2. Kemudian yang segitiga kedua itu adalah sudut 45 derajat, yang satunya 45 derajat, dan siku-siku. Itu artinya segitiga siku-siku sama kaki. Maka sudut di depan panjang sisi, di depan sudut 45 ada 1, yang satunya 45 lagi di depannya ada angka 1, dan di depan sudut siku-siku akar 2. Itu artinya 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat akan sama dengan akar 2 dikuadratkan. Kemudian nilai sinus atau sin 30 derajat itu sama dengan setengah kosinus 30 derajat itu setengah akar 3 atau bisa ditulis akar 3 per 2. Kemudian tan 30 derajat itu adalah sepertiga akar 3 atau bisa ditulis akar 3 per 3. Kemudian sinus 60 derajat itu adalah setengah akar 3 atau bisa ditulis akar 3 per 2. Kosinus 60 derajat itu sama dengan setengah dan tangen 60 derajat itu sama dengan akar 3. Kemudian yang paling kanan sinus 45 itu adalah setengah akar 2 atau akar 2 dibagi akar 2. Dibagi 2 maksudnya. Kemudian kosinus 45 itu salah ya, harusnya kosinus 45 sama dengan sinus 45. Setengah akar 2 atau akar 2 per 2 dan tangen 45 sama dengan 1. Itu yang satu adalah tangen 45. Nah, di sini ada tabel nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Itu bisa dibaca sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, dan seterusnya. Jika sinus alfa, alfanya diganti 30, berarti sinus 30 sama dengan setengah. Kemudian kosinus 45 sama dengan setengah akar 2, atau tangen 45 sama dengan 1, dan seterusnya. Contoh soal 1. Nah, di bawah ini manakah yang merupakan triple Pitagoras? 21, 20, 29, 8, 11, 19, dan 50, 48, 14. Nah, untuk menguji apakah triple Pitagoras atau tidak, maka kalian pakai A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat dengan catatan C-nya atau sisi C itu adalah sisi yang terpanjang. Perhatikan pembahasannya. Poin A. 21 kuadrat ditambah 20 kuadrat sama dengan 29. Nah, 441 ditambah 400 sama dengan 841, artinya sama nilainya. Jadi, 21, 20, 29 merupakan triple Pitagoras. Kemudian yang poin B, 8 kuadrat ditambah 11 kuadrat, ternyata kurang dari 19 kuadrat. Karena 64 ditambah 121 itu adalah 185, kurang dari 365. Itu berarti 8, 11, 19 itu bukan merupakan triple Pitagoras. Kemudian poin C, 48 kuadrat ditambah 15 kuadrat ternyata lebih dari 50 kuadrat. Karena 2304 ditambah 225 sama dengan
2529 lebih dari 2500. Jadi 4, 8, 15, dan 50 bukan merupakan triple Pitagoras. Contoh yang kedua, teorema Pitagoras. Di sana sebuah tangga yang panjangnya 10 meter disandarkan ke sebuah tembok dengan jarak antara kaki tangga dan dasar tembok adalah 6 meter. Nah, berapa tinggi tembok tersebut? Kalian sudah bisa untuk mencari tinggi tembok dengan teorema Pitagoras. Perhatikan, panjang tangga 10 meter, jarak tangga ke dasar tembok 6 meter, berarti tinggi tembok kuadrat sama dengan panjang tangga kuadrat dikurangi jarak tangga ke dasar tembok. Jadi, 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat sama dengan 100 dikurangi 36 sama dengan 64. Jadi, tinggi tembok sama dengan akar dari 64, yaitu 8 meter. Kemudian contoh soal yang ketiga, perhatikan gambar. Segitiga ABC siku-siku di C, panjang sisi BC sama dengan A 3 cm, dan besar sudut BAC 30 derajat seperti gambar di samping. Tentukan panjang sisi AC sama dengan B kecil, dan AB sama dengan C kecil. Pembahasannya, sisi AC itu sama dengan B, itu sama dengan sisi samping sudut, itu SA, kita singkat. Dan sisi BC sama dengan A sama dengan sisi depan sudut, itu DE. Nah, jadi karena yang diketahui adalah samping dan depan, berarti kalian cari tangan 30 derajat. Tangan 30 derajat itu sama dengan depan per samping, jadi sama dengan 3 per B. Sedangkan tangan 30 derajat itu sama dengan sepertiga akar 3. Jadi, sepertiga akar 3 sama dengan 3 per B. Jadi, B-nya sama dengan 3 dibagi dengan sepertiga akar 3. Nah, karena penyebutnya adalah bilangan akar atau bentuk akar, berarti kita harus merasionalkan penyebut dengan cara mengalihkan dengan sekawannya akar 3 per akar 3. Jadi, B-nya sama dengan 3 akar 3 per sepertiga kali 3. Jadi, 3 akar 3. Jadi panjang sisi AC sama dengan 3 akar 3 cm. Kemudian lanjutannya pembahasan buat poin B, itu yang diketahui adalah sisi AB sama dengan C sisi miring atau mi, dan sisi BC atau sama dengan A atau sisi depan sudut atau D. Jadi karena yang diketahui adalah miring dan depan, berarti pakai sinus 30 derajat sama dengan depan dibagi sisi miring, jadi 3 per C. Dengan keterangan sinus 30 derajat sama dengan setengah. Jadi setengah sama dengan 3 per A. Jadi C sama dengan 3 dibagi setengah berarti dikali balik. Jadi 3 kali 2 per 1 sama dengan 6 cm. Oke, contoh yang keempat. Perhatikan gambar segitiga ABC siku-siku di C dengan sudut A 45 derajat. Dan panjang sisi AB itu 6 akar 2. Nah, perhatikan. Tentukan panjang sisi AC dan sisi BC. Oke, pembahasannya. Sisi AC sama dengan sisi samping sudut berarti SA, sisi AB sama dengan sisi miring berarti MI. Karena yang diketahui adalah samping dan miring berarti kita pakai kosinus. Karena sudutnya 45 derajat berarti kosinus 45 derajat sama dengan samping per miring atau AC per 6 akar 2. Sedangkan nilai kosinus 45 sama dengan setengah akar 2. Jadi, setengah akar 2 sama dengan AC per 6 akar 2. Jadi, AC-nya sama dengan setengah akar 2 dikali 6 akar 2. Jadi, sama dengan setengah kali 2 kali 6. Jadi, sama dengan 6. Oke? Kemudian lanjutan pembahasannya untuk poin B. Sisi BC itu adalah sisi depan sudut atau disingkat DE. Dan sisi AB sama dengan sisi miring atau MI. Jadi, karena yang diketahui D sama Mi, berarti pakai sinus 45 derajat. Jadi, DE atau depan per miring. Sama dengan BC per 6 akar 2. Sedangkan sinus 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Jadi, hampir sama seperti yang kosinus 45 derajat. Jadi, BC-nya sama dengan 6 cm. Oke. Sampai kita ke LKPD kedua, teorema Pitagoras. Soal nomor 1, di bawah ini manakah yang merupakan triple Pitagoras?
8, 15, dan 19, atau 9, 12, dan 15, atau 52, 40, dan 30. Kemudian soal yang nomor 2, dari beberapa tigaan di bawah ini, manakah yang merupakan segitiga siku-siku, tumpul, atau lancip? Apakah 7, 24, dan 30, atau 8, 15, 17, atau 9, 12, dan 14 cm? Kemudian soal yang nomor 3, perhatikan gambar. Sebuah tiang bendera diikat dengan tali di dua bagian seperti gambar di samping. Maka tentukan panjang tali dari tiang bagian atas ke patok. Kemudian panjang tali dari bagian tengah ke patok. Ini contohnya sudah ada yang minggu kemarin. Kemudian soal nomor 4, perhatikan gambar segitiga ABC siku-siku di B dengan panjang sisi AB 12 cm dan BC 16 cm. Nah, tentukan panjang sisi AC. Nah, kemudian jika sudut A, maka berapa nilai sinus A, kemudian kosinus A, dan tangen A. Oke? Soal nomor 5 atau soal yang terakhir. Seseorang menerbangkan layang-layang dengan panjang tali 50 meter yang berada di posisi 30 meter dari atas tanah. Sketsa gambar seperti di samping. Nah, tentukan jarak orang tersebut dari bawah layang-layang tersebut. Oke, ini teorema Pitagoras. Nah, silahkan kerjakan LKPD 2, teorema Pitagoras part 2, tulis jawaban kalian di buku tugas, dan kumpulkan langsung di sekolah saat jadwal pembelajaran tatap muka matematika. Terima kasih atas perhatiannya, selamat mengerjakan. Sukses buat kalian semua dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.